Okey. Dah on ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok belajar kimia dasar dari kelompok 2 dengan materi termokimia. Jangan lupa tonton video kami sampai selesai ya. Jadi sekarang kita akan menjelaskan tentang materi termokimia. Jadi pengertian termokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari perubahan panas, kalor, atau energi dari suatu zat materi dalam reaksi kimia. Fokus utamanya bagaimana panas berpindah antara sistem dan lingkungan saat reaksi berlangsung. Ada dua apa? Yang mana? Ada dua. Yang pertama itu ada energi, didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Yang kedua, hukum termodinamika 1, energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari bentuk energi yang satu menjadi bentuk energi yang lainnya. Jadi konsep dasar termokimia mempelajari pertukaran energi panas antara sistem dan lingkungan selama reaksi kimia atau perubahan fisik terjadi. Konsep dasarnya meliputi 5 bagian utama: 1. Sistem dan lingkungan, 2. Jenis sistem, 3. Hukum kekekalan energi, 4. Kalor dan kerja, dan 5. Entalpi. Nah, di sini 1 ada sistem dan lingkungan. Yanti boleh dibaca. Ada sistem lingkungan. Bisa dihapus. Yaudah, saya bacakan. Jadi ada sistem dan lingkungan. Yang sistem itu bagian dari alam yang sedang diamati, misalnya larutan reaksi. Jadi terus di sini ada lingkungan, segala sesuatu di luar sistem. Jenis sistem ada 3: sistem terbuka, tertutup, sama terisolasi. Yang terbuka itu dapat bertukar massa dan energi. Kalau yang tertutup hanya bertukar energi. Kalau terisolasi tidak bertukar energi maupun massa. Jadi kalau yang terbuka itu dapat bertukar massa dan energi. Kalau yang tertutup itu hanya energi aja. Kalau yang terisolasi tidak bertukar energi maupun massa. Ngerti nggak? Ya, sistem terisolasi itu tidak bertukar apa-apa. Iya, betul. Seperti itu. Terus yang kedua itu ada kalor dan Kalor energi itu, dalam. Ya. Dan energi dalam itu apa? Theta E ya? Delta. Oh, delta E. Iya nggak sih? Ya, delta E. Kalau ada dua ya tidak baca. Ada dua pengertian. 1, kalorki, energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya karena adanya perbedaan suhu di antara keduanya. Jadi ada 2 sistem lingkungan yang perbedaan suhunya di antara keduanya. Dia sendiri yang ketawa. Apa nih aku yang lingkar-lingkar nih. Jadi yang kedua itu ada kalor yang disebut Ki dan energi dalam delta E. Coba. Resti. Kalorki itu energi yang berpindah dalam sistem ke lingkungan atau sebaliknya karena adanya perbedaan suhu di antara keduanya. Kedua, energi dalam delta E, perubahan total energi sistem yaitu kalor plus kerja. Jadi rumusnya itu delta delta E sama dengan Ki plus W dengan W yaitu kerja. W itu artinya W itu kerja itu ya. disebutnya W. Terus kalau Ki itu kan kalor. Kalau delta E itu kan energi dalamnya. Nah, yang ketiga itu ada entalpi dan perubahan entalpi atau yang disebut delta H. Coba Yanti boleh baca. Energi dalam disebutnya apa? Ya udah. Aku aja.
Jadi energi dalam itu atau disingkat dengan E sama dengan jumlah energi yang dimiliki oleh suatu zat atau sistem. Tanda panah dia. Dia tuh kayak itu kan yang entalpi dan perubahan entalpi itu kayak yang gambar itu tuh kayak contohnya. Terus kan yang panah-panahnya itu kayak tidak dapat diukur, ini tersimpan dalam suatu senyawa pada suhu. Dia dibagi menjadi dua. Ya, kayak gitu. Energi dalamnya. Energi dalamnya itu dibagi Energi menjadi dua. dalam dibagi menjadi dua, yaitu tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah perubahan energi dalam yang menyertai perubahan suatu zat. Dan yang kedua itu tersimpan dalam suatu senyawa pada suhu dan tekanan tertentu yang disebut sebagai entalpi atau H. Yang ini tidak dapat diukur, tapi kita dapat mengukur perubahan kalor atau energi saat reaksi berlangsung atau perubahan entalpi atau delta H. Jadi entalpi adalah jumlah energi secara total yang dimiliki oleh sesuatu sistem dengan satuan joule atau kalori Kalau perubahan entalpi, perubahan energi pada suatu reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap. Nah, yang keempat ya? 3. Masih iya, ada ya? 4, Iya. Oh, Masih perubahan sama. entalpi, Kelanjutan. perubahan entalpi hanya dapat ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir sistem. Jadi, rumusnya adalah delta H sama dengan H produk min H reaktan. Jadi produknya habis itu reaktan. Terus delta H lebih kecil Lebih dari kecil nol. dari 0. menjadi reaksi eksoterm. Eksoterm dia baca. Ya, eksoterm. Terus yang kedua itu delta H lebih besar dari 0 menjadi reaksi endoterm. Jadi kalau dia kecil jadi eksoterm, kalau dia jadi lebih besar jadi endoterm. Contoh dalam farmasi, reaksi netralisasi asam basa dalam titrasi farmasi melepaskan panas atau yang disebut exotherm. Jadi yang keempat ada reaksi exotherm dan reaksi endotherm. Jadi bedanya apa sih? Reaksi eksoterm itu kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Terus reaksi endoterm itu kalor mengalir dari lingkungan ke sistem. Ya, Di diagramnya energi contoh reaksi exotherm. Jadi contohnya itu ada 2H plus O2 Ya. menjadi 2H2O. Iya, betul. Ya. Terus jadi delta H-nya itu sama dengan min 136,6 kalori. Apa yang dibaca? Apa? Kalori ya? Kakak. Kakak kalori. Iya kayaknya kalau. Terus kalau yang endotherm ini CaCO2 menjadi CaO plus CO2. Delta H-nya plus 42,5 kalori per mol. Terus di nomor 5 ada persamaan termokimia. Ya? Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang mengikut sertakan perubahan entalpinya. Contohnya pada pembentukan 1 mol air dari gelas hidrogen. Dari gas. Dari gas hidrogen dengan gas oksigen dibebaskan 286 kJ kilojoule. Ya. ulang. Nggak apa-apa. Persamaan termokimianya adalah H2G plus 1/2 O2G menjadi H2O apa itu? Liquid. Ya nggak sih, nggak tahu. L. Liquid nggak sih? L. L itu liquid bukan? Kan L itu bukannya liquid. Iya. Terus Nah,
delta H-nya itu sama dengan min 286 apa tadi? Kilojoule. Ya, kilojoule. Tahu. Jika koefisiennya Jika koefisien reaksi dikalikan 2, maka harga delta H reaksi juga harus dikalikan 2. oh setelah kita jumlahin berarti kita kalikan 2. Oke. Paham. Lanjut. Ada nomor 6, jenis-jenis perubahan entalpi Standar. standar. Siapa mau baca? Perubahan entalpi reaksi yang ditentukan pada kondisi dan keadaan standar atau suhu 25 Celcius atau 298 kalor, tekanan 1 atm dinyatakan sebagai perubahan entalpi standar. 1. Perubahan entalpi pembentukan standar delta H D derajat. Yang mana sih? Yang mana? Yang nomor 1 Nomor 1 itu F. Ya, F. Ya. dia nggak bisa Ya, ini nih, dipakai nih. Yang nomor 1 F, yang nomor 2 itu D. Ya, kecil dia. 1. Perubahan entalpi pembentukan standar delta H F nih. Iya, Ya. delta H. F derajat. Perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol zat langsung dari unsur-unsurnya pada keadaan standar atau 298 kalor 1 atm. Contoh 1/2 N2G plus 3/2 H2G menjadi NH3G. Jadi delta H F derajat sama dengan min 93 kilojoule. Yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar dibagi delta H D derajat. Perubahan entalpi untuk menguraikan 1 mol zat langsung menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Yang kamu maksud dibagi itu yang mana ya? Bukannya perubahan entalpi penguraian standar itu lambangnya itu adalah delta HD derajat kayak gitu, iya, bukan dia kayak salah dibagi. tulis. Ya. Oh iya. Terus lanjut. Unsur-unsurnya delta H D derajat itu 298 kalor 1 atm, yaitu CO2G. Contohnya CO2G menjadi CS plus O2G menjadi delta H sama dengan 393,5 kilojoule. Ketiga, perubahan entalpi pembakaran standar delta H C derajat. Perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol suatu zat yang diukur pada keadaan standar yaitu 298 K 1 atm. Contohnya CS plus O2G menjadi CO2G menjadi delta H sama dengan min 394 kilojoule. Yang keempat, perubahan entalpi pelarutan standar delta HS derajat. Perubahan entalpi pada pelarutan 1 mol suatu zat menghasilkan larutan encer pada keadaan standar yaitu 298 kilojoule 1 atm. Kalor 1 atm. Contohnya NaOH menjadi NaOH-AQ menjadi delta HS derajat sama dengan min 23 kekal. Kalor. KKAL gitu. Iya. Jadi yang ketujuh itu ada hukum Hess menjelaskan bahwa jumlah panas reaksi total tidak bergantung pada jalur reaksi,
melainkan hanya pada keadaan awal dan akhir. Jadi dia tuh kayak bergantung pada jalur reaksi, melainkan hanya pada keadaan awal dan akhir. Jadi rumusnya itu delta H total sama dengan sigma delta H tahap. Jadi contohnya kayak Menghitung reaksi sederhana. ya Iya. Terus yang ke-8, kalor jenis dan Kalorimetri. ya. Mungkin Yanti mau membaca. Kalor jenis atau C, Iya. yaitu C, banyaknya energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Kedua, kalorimetri atau teknik untuk mengukur kalor reaksi. Rumusnya rumusnya Q sama Q dengan dengan M kali C kali Delta delta T. delta T. Terus yang ke-9 ada energi ikatan, mungkin akan dibacakan oleh Aci. energi ikatan itu perubahan entalpi dapat dihitung dari energi ikatan zat-zat yang terlibat, di mana rumusnya delta H sama dengan sigma E ikatan reaktan min dikurangi sigma E ikatan produk. Konsep ini penting untuk memahami stabilitas senyawa obat. Oke, jadi ya, di sini ada contoh soal. Sebanyak 50 gram air digunakan untuk melarutkan 5 gram amonium nitrat atau NH4NO3 dalam gelas kalorimeter. Suhu awal air adalah 25 derajat Celcius. Dan setelah pelarutan suhu turun menjadi 21,9 derajat Celcius. Hitung kalor yang diserap atau dilepaskan selama reaksi pelarutan tersebut. Kalor jenis air C sama dengan 4,18 Joule atau gram, gram ya? Per derajat C. Jadi caranya adalah tadi kan Yanti udah sebutkan rumusnya. Iya, Untuk mengukur kalor iya, reaksi. Q sama dengan M kali C kali delta Delta T. T. Jadi Q-nya kita cari dulu ya. Q yang kita cari. Q yang kita cari ya. Jadi Q sama dengan M-nya kita udah tahu Iya, yaitu M itu 50 gram air. ya, 50 gram. Gram. Ya, 50. Terus 50 gram dikali, terus kita C-nya udah ketahuan nih. Iya, kita sudah ketahui Iya, juga, Udah berapa? diketahui yaitu 4,18 juta per gram. Iya, C itu adalah kalor jenis airnya. Iya kan, berarti 4 dikali 4 kali 4,18 Joule per gram derajat Derajat Celcius. Celcius. dikali lagi delta T-nya. Delta Delta T-nya T-nya kita juga sudah ketahui. iya berapa? Yaitu 21,9 dikurangi suhu awal air adalah 25 derajat Celcius. Ya, jadi yang dimaksud itu yang pelarutan suhu turun menjadi 21, dia kan turun dulu 21,9. Terus suhu awalnya kan 25, kan delta T suhu awalnya. Delta Delta itu T. pelarut suhu Iya. berarti ya. Berarti 21,9 min 25. Jadi kita jumlahin. Q sama dengan 50 gram dikali 4,18 dikali 21,9 min 25. Jadi kita udah ketemui 50 dikali 4,18 dikali dalam kurung min 3,1. Terus jadinya kita udah ketemui. Kita jumlahin 50 dikali 4,18 iya kali min min 3,1. Jadi hasilnya Kita sudah ketemu menjadi min 647,9 Joule. seperti itu. Karena tanda negatif menunjukkan, kenapa kok bisa dia negatif? Karena menunjukkan penurunan suhu air. Kan tadi dia bilang penurunan suhu air. Berarti sistem menyerap kalor dari lingkungan Q reaksi sama dengan plus 647,9 Joule. Jadi reaksi pelarutan amonium nitrat bersifat endotherm dengan kalor sebesar 647 Joule gitu. Terus Ada contoh kedua. Contoh yang kedua. Siapa mau yang coba? Udah aja.
Sudah tidak. Iya. Sekian dari kelompok belajar kimia dasar dengan materi termokimia. Jangan lupa saksikan video kita selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.